Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhana rabbil mulki wal malakut. Subhana rabbil arshil azim. Subhana man danat lahu as-samawati wal ard wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar wa alihi athhar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Maha suci Allah yang telah memerintahkan manusia untuk berlomba dalam kebaikan, mewajibkan mereka merancang dan menyiapkan masa depan, serta mengharuskan mereka mempersembahkan perjuangan dan pengorbanan. Dan tiada Tuhan selain Dia yang kepadanya semua akan berpulang dan menghadapi pertanggungjawaban di hari pembalasan yang pasti akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah Dzulhijjah, bulan mulia yang di dalamnya Allah gerakkan hamba-hambanya dari seluruh penjuru dunia menuju rumahnya. Sekalipun pada tahun ini mereka semua tidak bisa datang ke tempat suci Allah, namun dengan kehendak Allah pula Allah kumpulkan umat manusia dan hamba-hambanya di tempat-tempat yang telah Allah tetapkan dan tentukan, dan di tempat-tempat yang Allah muliakan dimanapun belahan buminya. Tanah yang telah Allah muliakan dengan kelahiran Rasulullah di tanah haram, di tanah Mekah, dan tumbuh kembang beliau, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita yang ada di sini dan umat manusia dimanapun mereka berada, terus bersolawat kepada Rasulullah, manusia teragung kekasih Allah yang memuliakan sepanjang zaman. Dan kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepadanya sepanjang waktu yang kita punya. Inilah bulan yang di dalamnya Dia akan melihat siapa di antara para hamba-hamba Allah yang berziarah ke tanah suci kapanpun dari manapun itu. Siapa di antara mereka yang benar-benar tulus memenuhi panggilan Nabi untuk menemui Allah karena mengharapkan keridhaan, dan siapa yang berhaji karena mengharapkan pujian, nama baik, ria, sum'ah, dan tujuan-tujuan duniawi lain yang menggelapkan hati nurani mereka. Inilah bulan yang mewajibkan para peziarah mengakui dosa-dosa mereka di padang Arafah yang terik, merenungi nasib diri, menghitung perjalanan hidup yang telah jauh menyimpang dari tuntunan. Bulan yang mengharuskan mereka melempari setan-setan dalam diri mereka dengan jumlah batu-batu kesadaran yang jujur dan keimanan yang benar. Bulan yang mengharuskan mereka menyembelih nafsu-nafsu binatang dari diri mereka dengan membuktikannya lewat penyembelihan hewan sebagai wujud kurban kedekatan kepada penguasa jagat dan kehidupan. Inilah bulan yang akan terus menuntut bukti pengorbanan dari setiap umat beriman, karena pengorbanan adalah cara untuk melanjutkan kehidupan, syarat untuk mencapai kemajuan,
dan jalan untuk meraih kesempurnaan. Pengorbanan adalah sabil ahrar, jalan orang-orang merdeka. Karena pengorbananlah kehidupan ini terus berlangsung. Karena pengorbananlah hidup ini berdiri tegak dan berkembang. Bila mana pengorbanan berhenti, maka kehidupan berakhir. Dan bila pengorbanan berakhir, maka kematian akan datang. Maka pengorbanan adalah kewajiban bagi semua manusia yang menghendaki kehidupan dan kesempurnaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sejarah kemanusiaan sepanjang masa telah mencatat sejumlah figur pilihan yang telah membuktikan pengorbanan dahsyat mereka untuk meraih ridha Zat yang Maha Rahman. Seluruh nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang telah membuktikan dengan indah wujud pengorbanan mereka yang luar biasa bagi kemanusiaan. Semua nabi dan rasul adalah para pejuang keras yang telah mengorbankan diri dan semua yang mereka miliki demi membuat ridha kekasihnya, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim dan keluarganya telah mempersembahkan pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan mereka bahkan kini tetap abadi, dikenang, ditelusuri, dan ditampaktilasi oleh umat beriman hingga kiamat datang. Bersama Hajar istri Ibrahim dan Ismail putranya, jejak-jejak pengorbanan keluarga ini tetap menjadi ritual yang harus ditunaikan oleh siapapun yang ingin menyempurnakan Islam dan sebuah ritual haji yang diwajibkan. Ibrahim dan keluarganya adalah suri teladan pengorbanan abadi bagi kemanusiaan yang mendaki kebajikan. Dan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memerintahkan umat beriman untuk menjadikan sebagian pengorbanan Ibrahim dan keluarganya itu sebagai rukun atau kewajiban dalam ibadah haji, seperti tawaf, sa'i, dan berkurban menyembelih kurban hewan. Rasul teragung Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, betapa berat dan dahsyat pengorbanan yang telah beliau hadiahkan untuk manusia dan semua makhluk ini. Derita, kesulitan, dan penyiksaan yang beliau tanggung sepanjang hidup, bahkan sesudah wafatnya, adalah deretan pengorbanan abadi beliau yang tak tertanding oleh semua nabi sebelumnya. Pengorbanan beliau telah mengungguli semua pengorbanan para nabi sebelum beliau. Bahkan tidak ada nabi yang diperlakukan oleh umat mereka seperti Nabi Muhammad diperlakukan oleh umatnya. Beliau bersabda, "Ma udhiya nabiyyun mithla ma udhitu." Tidak ada nabi yang disakiti oleh umatnya seperti aku disakiti. Beliaulah nabi dan rasul yang telah mempersembahkan pengorbanan yang sangat dahsyat dan luar biasa, mengalahkan seluruh pengorbanan yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya yang juga luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selain para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla juga telah memilih sejumlah figur lain yang telah membuktikan pengorbanan luar biasa mereka bagi kemanusiaan sepanjang sejarah untuk meraih ridhonya semata. Kita bisa menemukan banyak figur lainnya yang luar biasa dalam pengorbanan dan khidmah bagi kemanusiaan. Banyak sekali. Itulah pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh manusia-manusia agung pilihan, yakni Ibrahim dan keluarganya, serta Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga figur-figur yang lainnya, baik dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, dan generasi kemudian hingga akhir zaman. Mereka telah mempersembahkan pengorbanan untuk Islam dan kemanusiaan, untuk umat manusia seluruhnya, dan selalu dikenang sepanjang zaman. Mereka adalah inspirasi kebaikan yang menggerakkan manusia pada kebaikan dan kesempurnaan. Mereka telah memilih jalan pengorbanan untuk membangun kemanusiaan dan peradaban. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil karimil wahhab, ar-rahimit tawwab, sari'il hisab, wa shadidil iqab, wa 'azimis thawab, wa rabbil arbab, wa malikir riqab, wa musabbibil asbab, wa minhul mabda wa min ilayhil mab. Nahmaduhu 'ala 'azimi ni'maihi
وجسيم آلائه التي لا توصف بلسان ولا تحد ببيان ولا تحاط بجنان. أشهد أن لا إله إلا الله الرزاق المنان ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على محمد المصطفى وآله ذوي القربى. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kehidupan ini akan tegak dan berkembang selama di dalamnya ada orang-orang yang rela melakukan pengorbanan atau pengkhidmatan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat hanya diisi oleh orang-orang yang hanya ingin dilayani, tidak ada yang mau berkhidmat dan melayani sesama, maka kebaikan akan dicabut dari mereka dan diganti dengan keburukan dan kesulitan. Allah akan menurunkan rahmat bagi suatu kaum selama mereka saling mencintai dan melayani. Sungguh kita semua hidup karena orang tua kita telah berkorban untuk kita semua. Anak-anak kita akan hidup lebih baik jika kita memberikan kepada mereka pengorbanan yang lebih baik untuk mereka semua. Masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita pun akan hidup dan berkembang jika warganya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan bersedia berkorban untuk kemaslahatan orang banyak, berbuat untuk lingkungannya, mengerahkan pikiran, tenaga dan hartanya bagi keselamatan manusia dan agama juga lingkungannya. Dalam bahasa lain, pengorbanan adalah pelayanan atau khidmah. Al-Quran sering menyebut khidmat dengan istilah jihad dan dilakukan dengan dua hal, yakni dengan harta dan diri atau jiwa mereka. Biamwalikum wa anfusikum. Al-Quran selalu menyebut pengorbanan harta sebelum pengorbanan dengan diri atau jiwa. Ini artinya kita harus berkhidmat terlebih dahulu dengan harta sebelum dengan diri atau jiwa kita. Banyak di antara kita yang rela berkorban, mengorbankan diri termasuk tenaga dan pikiran, tetapi berat untuk mengorbankan harta. Manusia sering mudah berkhidmat dengan pikiran dan tenaga, tetapi sulit untuk berkhidmat dengan harta mereka. Justru mereka malah sering mengorbankan kesehatannya, tubuhnya, pikiran dan tenaganya, bahkan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan harta yang mereka inginkan. Berkorban harta lebih berat daripada berkorban tenaga dan diri. Berkorban dengan pikiran dan tenaga lebih mudah dan ringan ketimbang berkorban dengan harta. Seseorang bisa dermawan dalam tenaga, tapi boleh jadi dia kikir dalam harta. Itulah sebabnya Al-Quran mendahulukan jihad dengan harta di atas jihad dengan diri atau jiwa. Apa manfaat berkhidmat dengan harta? Ketika menafsirkan surat Muhammad ayat 36-37, Ibnu Katsir pernah menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalau engkau mengeluarkan hartamu, maka pada saat yang sama engkau mengeluarkan penyakit-penyakit batinmu seperti kedengkian, ego, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dengan kebiasaan mengeluarkan harta, maka akan keluar juga kedengkian. Para psikoterapis mengetahui ada banyak penyakit gangguan jiwa seperti kegelisahan, keresahan, dan stres berkepanjangan yang bermula dari perbuatan kita yang mementingkan diri sendiri, menghendaki orang lain berbuat seperti yang kita kehendaki, dan menginginkan dunia berjalan seperti keinginan kita. Kita menderita jika apa yang kita wujudkan, apa yang kita inginkan tidak terwujud, dan yang selalu kita pikirkan adalah keinginan ego kita sendiri. Untuk menghilangkan ego, kita harus melakukan sejumlah latihan atau riyadhah. Di antara riyadhah itu adalah mengeluarkan harta, berkorban dengan harta benda. Harta adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh semua orang. Jika kita ingin belajar melakukan keinginan ego kita, maka belajarlah dengan mengeluarkan harta kita. Jika kita ingin menaikkan kualitas penghambaan pada Allah, maka berkorbanlah dengan harta benda. Rasulullah pernah bercerita tentang orang-orang yang mencapai derajat tinggi. Sekiranya salah satu dari mereka mati, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Menurut Nabi, karena orang-orang inilah Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan dan mematikan, membuat sehat dan sakit. Kalau mereka datang ke suatu tempat, maka Allah akan menyelamatkan tempat itu dari 70 macam bencana. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bagaimana mereka mencapai derajat setinggi itu? Mereka mencapainya bukan karena banyaknya salat dan haji,
melainkan mereka mendapatkannya karena dua hal, yakni as-sakhawah, kedermawanan, dan an-nasihah, ketulusan lil muslimin, bagi orang-orang sesama muslim. Kedermawanan dan kesucian hati memang berkaitan. Orang dermawan hatinya akan bersih. Sebaliknya orang yang bakhil hatinya akan kotor dan berpenyakit. Orang bakhil adalah orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain dan ingin memiliki sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Kedermawanan, berbagi, bersedekah, berkurban adalah bagian dari pengorbanan dengan harta benda, dan amat besar pahala bagi para pelakunya. Berbahagialah orang yang mau melayani sesamanya. Berbahagialah orang yang mau berbagi untuk kebaikan sesama. Berbahagialah orang yang telah berkorban dengan harta mereka. Rasulullah pernah bersabda lagi, memenuhi kebutuhan seorang muslim lebih Allah cintai daripada melakukan 20 haji, dan pada setiap haji menginfakkan ratusan ribu dirham dan dinar. Dan hadis yang lain beliau juga bersabda, jika seorang mukmin berjalan memenuhi keperluan seorang muslim, maka itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Di antara hamba-hamba itu ada manusia yang Allah ciptakan untuk melayani keperluan sesama manusia yang lain. Kepada mereka manusia berlindung untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka itulah yang akan peroleh kedamaian pada hari kiamat nanti. Rasul juga bersabda, ada orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka agar mereka membagikan harta tersebut kepada hamba-hamba yang lainnya. Jika mereka tidak membagikannya, maka Allah akan mengambil harta itu dan memindahkannya pada orang lain yang bisa membagikan harta Allah kepada umat manusia. Untuk itulah agar kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku lelah dalam membagikan harta-hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Ada banyak faedah berkurban atau berkhidmat kepada sesama. Pertama, menaklukkan ego kita. Dengan berkurban dan berkhidmat, kita selalu belajar untuk menghancurkan kecenderungan untuk dilayani orang dan menggantinya dengan melayani sesama. Kedua, berkurban dan berkhidmat akan meruntuhkan kesombongan. Orang sombong akan sulit memasuki kerajaan Allah, sebagaimana sulitnya unta memasuki lubang jarum. Dengan mengeluarkan harta, berkurban dan melayani sesama, berarti kita menghancurkan kesombongan yang ada pada diri kita. Dan ketika kesombongan hilang, maka peluang kita masuk ke kerajaan Allah semakin dekat. Ketiga, berkurban dan berkhidmat akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Setiap amal soleh akan menjadi tiket seseorang untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Tuhan. Setiap kesalihan akan mengundang anugerah dan menolak musibah. Keempat, dengan berkhidmat kita akan menjadi pribadi yang aktif dan proaktif. Kita akan lebih banyak mencintai ketimbang dicintai. Kebanyakan orang hanya berharap untuk dicintai, disayangi dan dilayani, tetapi sedikit dari mereka dan lupa untuk mencintai, menyayangi dan melayani. Padahal barang siapa yang mencintai pasti akan dicintai. Barang siapa yang memberi pasti akan menerima. Barang siapa melayani pasti akan dilayani suatu saat kelak. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan melayani sesamanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kelima, berkhidmat akan mensucikan jiwa seseorang. Banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebanyak bilangan napas para pencari Tuhan. Tetapi jalan yang paling mendekatkan diri pada Allah adalah membahagiakan orang lain dengan berkhidmat dan melakukan pengorbanan serta pelayanan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam semangat Idul Kurban yang berbeda ini, karena kita hari ini masih berada dalam masa pandemi yang jelas suasananya berbeda, maka marilah kita bersama-sama belajar untuk berkurban, berkhidmat, dan persembahkan pengorbanan kepada kebaikan sesama semampu kita, menjadi pelayan-pelayan kemanusiaan, menjadi pelayan-pelayan lingkungan, menjadi pelayan-pelayan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita dan juga alam sekitar di lingkungan kita yang terdekat. Tentu kita sangat jauh untuk bisa meneladani para figur luar biasa sepanjang zaman yang telah kita sebutkan di al-khutbah ini. Namun dengan semangat Idul Adha yang saat ini kita sedang sangat berbeda, maka marilah kita bisa mengubah kebiasaan kita yang cenderung ingin dilayani menjadi melayani, dari yang ingin dicintai menjadi mencintai, dari yang selalu ingin menerima menjadi suka memberi. Pengorbanan adalah jalan orang-orang yang merdeka dan perangai orang-orang yang baik. Al-khidmah sabilul ahrar wa syimatul abrar. Semoga orang-orang yang berkorban pada tahun ini, juga pada tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang, selalu mendapatkan kemudahan, kelapangan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga pula orang-orang yang telah berjuang buat masyarakatnya, buat manusia sesamanya, buat lingkungannya, telah melayani mereka semuanya,
mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan umur dan usia mereka, dan harap mereka dapatkan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita juga bermohon pada Allah, semoga wabah pandemi yang sekarang masih menimpa kita, bahkan umat manusia di seluruh dunia, Allah cabut dan hilangkan dari umat manusia seluruhnya, dan kita bisa semakin baik dari hari ke hari dengan menjadi para pelayan kemanusiaan, pelayan umat manusia, pelayan kebudayaan, pelayan Tuhan, pelayan Rasulullah, dan pelayan lingkungan demi kebaikan umat manusia sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina wa ikhwanana wa akhwatina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa misna ala dhalik wa syurna fi zumrati man habba Muhammada wa ala Muhammad ma Muhammad wa ali ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.